Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan hasil tes belajar adalah: yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi, merumuskan indikator. Yang ketiga, merumuskan soal. Yang keempat, melakukan uji coba soal. Kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal. Yang ketujuh, melakukan tes. Dan yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Selanjutnya, analisis hasil tes belajar. Ada beberapa teknik analisis lain yang dapat digunakan untuk menilai tes yang dibuat sendiri, yaitu menganalisis hasil tes dengan pendekatan statistik, baik analisis terhadap tes secara keseluruhan maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut adalah: yang pertama, analisis tingkat kesukaran; yang kedua, analisis daya pembeda soal; yang ketiga, analisis pola jawaban soal; yang keempat, analisis validitas tes; dan yang kelima, analisis reliabilitas tes. Selanjutnya, pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Selanjutnya, pelaksanaan program tindak lanjut. Program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas, dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama, adaptif; yang kedua, interaktif; yang ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian; yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; yang kelima, pemberian umpan balik segera mungkin; yang keenam, umpan balik; dan yang ketujuh, berkesinambungan. Selanjutnya, langkah-langkah program remedial. Yang pertama, menganalisis kebutuhan; kedua, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran; yang ketiga, melaksanakan program remedial; yang keempat, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik; yang kelima, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Selanjutnya, penunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam dan luar diri peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.